Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Widiawati, SPD, guru di SMP Negeri 1 Mejen, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 1 di LPTK UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu Tisna akan menyampaikan tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya, yaitu tentang 3 macam sujud. Sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba salah satu memimpin berdoa ya. Coba Mas Amiruddin, silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, untuk semuanya duduk siap gerak. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Amiruddin sudah memimpin berdoa untuk kegiatan pada pagi hari ini. Coba Bu Trisna absen dulu. Mbak Siti Mutmainah. Saya ada. Mas Amiruddin Haq hadir? Hadir. Tepuk pagi, siang, dan malam. Nanti kalau Bu Trisna bilang pagi, maka tepuk 1 kali ya. Ya. Ya, Untuk kalau Bu Trisna bilang siang, maka tepuk 2 kali. Kalau tepuk Bu Trisna bilang malam, maka tepuknya setengah. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan perintah agama tentang ketentuan macam-macam sujud. Yang kedua, memahami hikmah melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Terus yang ketiga, mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ini tujuan pembelajarannya ya, yang akan kita pelajari hari ini ya. Ya Ibu. Ya, sebelum Bu Trisna lanjutkan, coba Bu Trisna tanya dulu. Apakah kalian pernah mendapatkan kabar gembira yang luar biasa? Pernah Ibu. Oh ya, bagaimana cara kalian mengungkapkan rasa syukur tersebut? Yang pertama, sujud syukur. Coba dilihat gambarnya itu. Ada pemain sepak bola sedang melakukan sujud. Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan. Nih, seperti contoh di gambar ini. Pemain bola habis menang, maka melakukan sujud syukur, berarti mendapatkan keberhasilan. Begitu ya? Paham? Anak-anak? Paham Ibu, paham. Untuk hukum sujud syukur adalah sunnah. Sunnah itu apa toh? Mbak Siti Mutmainah, sunnah itu apa? sunnah itu boleh dikerjakan dan juga boleh kalau nggak dikerjakan ya Bu. Iya betul. Saya Ada Ibu, yang mau saya menambahi? Ibu, saya Ibu, Oh saya ya, Ibu. Mas Ahmad Dun, apa? Sunnah itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ya, terima kasih. Wah, hebat ini Mas Ahmad Dun sama Bu Mutmainah, Bu Siti Mutmainah ini. Selanjutnya, tata cara sujud syukur. Bagaimana toh ketika kamu kok mendapatkan kabar gembira? Harus melakukan sujud syukur. Selain membaca hamdalah, maka kita disunahkan melakukan sujud syukur. Lah, bagaimana caranya? Yang pertama, menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat ya. Ya, kalau sudah menghadap kiblat, niat untuk melakukan sujud syukur. Lalu takbiratul ihram. Setelah itu sujud dan membaca doa 1
doa sujud syukur. Nah, sujudnya cukup 1 kali ya. Kita baca doa sujud syukur bareng-bareng ya. Atau ada yang mau memimpin? Pak Mas Ahmad, ayo Mas Ahmad dipimpin Mas Ahmad. Siap. Ini bacaan Ya, doa boleh. sujud syukur. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum Bu Tirna lanjutkan, sudah paham atau belum? Paham Ibu? Paham Ibu. Paham? Atau ada pertanyaan dulu sebelum Bu Tirna lanjutkan? Lanjut Boten. Bu, lanjut. Oh ya, lanjut ya. Mari kita ke sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu di dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali di dalam sholat, yaitu dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Nah, begitu ya. Sujud sahwi ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, setelah itu sebelum salam sujud lagi 2 kali. Nah, itu dinamakan sujud sahwi. Ya, ini sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukuk atau sujud, atau lupa tidak membaca Al-Fatihah. Saking tidak konsentrasinya, sholatnya kesusu, setelah niat takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, yang harusnya membaca Al-Fatihah tapi lupa langsung membaca surat pendek. Lah, itu berarti lupa melakukan salah satu rukun sholat. Begitu ya. Terus yang kedua, ragu atau lupa rakaat sholat. Lupa rakaat ini sudah 2 atau 3. Lupa, ragu-ragu. Terus yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan doa kunut. Kalau yang tidak biasa membaca doa kunut tidak apa-apa. Tetapi kalau yang membiasakan doa kunut, maka ketika lupa maka disunahkan melakukan sujud sahwi. Terus yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal ya, 2 rakaat yang harusnya tasyahud awal tiba-tiba langsung berdiri lagi, tasyahud awalnya tidak dikerjakan. Nah, terus yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat sholat. Maghrib yang harusnya 3 4, Isya yang harusnya 4 malah cukup hanya 3. Nah, itu maka disunahkan sujud sahwi. Nah, bagaimana toh tata cara sujud sahwi? Yang pertama, setelah membaca tasyahud akhir, kemudian sujud diiringi dengan takbir. Di dalam sujud ini membaca doa sujud sahwi sebanyak 3 kali ya. Kalau sudah membaca doa 3 kali, maka duduk seperti duduk di antara 2 sujud. Dalam duduk ini tidak membaca doa apapun kecuali takbir pelan. Tidak membaca doa duduk di antara 2 sujud itu tidak ya, tetapi hanya duduk seperti duduk di antara 2 sujud tanpa membaca doa. Kalau sudah sujud kembali dan membaca doa sujud sahwi lagi sebanyak 3 kali. Kalau sudah duduk lagi dan memberi salam. Paham sampai di sini? Paham Bu. Terus doa sujud sahwi, mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar ayat sajdah di dalam Al-Quran. Sujud tilawah ini dilakukan hanya 1 kali, baik di luar maupun di dalam sholat. Otomatis karena sujud tilawah itu ketika membaca ayat sajdah maka ada syarat-syaratnya. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Sama seperti membaca Al-Quran, harus suci dari hadas dan najis. Ya, menghadap kiblat. Kalau membaca Al-Quran menghadap kiblat toh?
Nggih, Bu. Ya, menutup aurat, harus tertutup auratnya. Terus, tata cara sujud tilawah ini. Yang pertama, ketika sedang berdiri dalam sholat dan membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, maka langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Kalau sudah setelah sujud maka langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Begitu ya. Nah, kita baca doa sujud tilawah bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa wasaqqa sam'ahu wa basarahu bi aulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sudah paham semua? Insya Allah, Bu. Paham, Ibu. Insya paham, Bu. Paham ya? Kalau sudah paham, coba siapkan kertasnya. Bu Tisna akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Kertas dan bolpennya silakan dipersiapkan dulu ya. Oh, sampun Ibu. Ya nih. Ya, coba dibaca dulu itu petunjuk pengerjaan soalnya. Nih, dilihat. Sudah ya? Sampun Ibu. Ya, ini kasusnya nanti ada 3. Silahkan. Nah, ini silahkan nanti diisi. Oh, nomor 1, kasus nomor 1 itu jenis sujudnya apa ya? Tata caranya bagaimana ya? Terus bacaan atau doanya bagaimana ya? Paham? Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. Nah, kasih waktu 30 menit. Cukup tidak 30 menit? Cukup Ibu. Cukup, Oh, Bu. ya. Sudah Mas selesai Ahmed. ya? Amir. Sampun Ibu, sampun. Ampun, Bu. Ya, coba Bu Trisna minta Mas Ahmad membacakan soal nomor 1, jawabannya apa? Pada saat sholat, Pak Ali membaca Al-Quran surah Al-Alaq. Ketika sampai pada bacaan wasjud wa qtarib, Pak Ali lalu bersujud. Apa jenis sujudnya? Itu sujud tilawah, Ibu. Ya, betul. Tata caranya bagaimana? Tata caranya berarti Pak Ali nanti bisa langsung takbiratul ihram dengan niat sujud tilawah dulu, kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu sujud dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa wasaqqa sam'ahu. Wow, keren. Jawabannya betul. Mari kita tarik kesimpulannya ya. Kesimpulannya bagaimana? Yang pertama, Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kabar gembira atau terhindar dari bahaya. Sujud samping adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu di dalam sholat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. betul ya. Ini ya kesimpulannya ya antara sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Sudah bisa membedakan semua ya? Bisa Ibu. Bisa, Bu. Ya, besok bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lanjut ya. Nih, bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Apakah senang, atau bingung, atau sedih? Senang Ibu. Senang, Bu. Bertambah Ya, ilmunya. ya, semoga selalu senang ketika bertemu sama Bu Trisna ya. Jangan Ya, sampai iya, Bu. bosan ya. Ya. Betul. Kalau sudah, coba Bu Trisna akan sampaikan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari hikmah melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sebelum diakhiri, coba Mas Ahmadun memimpin doa sesudah belajar. Nggih Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Azim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu alla ilaha illallah wa astaghfiruka atubu ilaik. Ya, terima kasih Mas Ahmad sudah memimpin doa, sudah belajar ya. Kurang lebihnya Bu Trisna mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tisna. Terima kasih, Bu Semoga Tisna. bermanfaat ya.